Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika terkait sifat-sifat cahaya sesi 2 nih. Atau lebih tepatnya kita ngebahas terkait dispersi cahaya gitu. Tapi sebelum jauh ngebahas terkait dispersi cahaya, coba deh kalian tonton video ini dulu. Cahaya putih kita tembakkan ke suatu prisma nih kayak gini. Ternyata sinar yang keluar dari prismanya berbentuk warna pelangi gitu, magic hibiniu. Nah, ini nih yang disebut sebagai fenomena dispersi gitu. Oke, dari cerita ini, kira-kira arti kata dispersi sendiri tuh apa sih? Jadi, dispersi merupakan penguraian cahaya polikromatik atau cahaya putih menjadi komponen-komponennya, yaitu warna pelangi tadi. Pasti kalian bertanya-tanya ya, kenapa ya kok warnanya bisa terurai kayak gitu? Jawabannya karena komponen cahaya polikromatik mengalami perbedaan kecepatan saat melewati prisma gitu. Maksudnya tuh gimana sih? Oke, jadi gini. Kita akan bahas satu persatu ya. Bayangin aja ada sebuah prisma yang memiliki sudut pembias yaitu beta. Ada cahaya datang ngebentuk sudut yaitu I1 nih terhadap garis normalnya. Kemudian cahaya tersebut bakal dibelokkan mendekati garis normal kayak gini. Nah, di sini dia mengalami pembiasan kedua dengan sudutnya yaitu I2. I2 ini dikenal sebagai sudut keluar. Kalau kita ambil garis lurus kayak gini, nah sudut ini nih yang disebut sebagai sudut deviasi. Kira-kira kita bisa tahu nggak sih nilai sudut deviasinya berapa? Jawabannya adalah bisa. Pertama, kita identifikasikan dulu nih masing-masing sudutnya, yaitu sudut A, B, C, D, dan E di sini. Kita tinjau segi 4 A, B, C, D nih. Yang namanya sudut segi 4 itu tuh total sudutnya harus bernilai 360 derajat ya. Sudut DAB itu kan tegak lurus ya. Berarti nilainya adalah 90 derajat ditambah sudut ABC tambah sudut BCD sama nih. Tegak lurus juga, maka dia bernilai 90 derajat tambah sudut CDA yaitu beta sama dengan 360 derajat. Kalau kita pindah ruaskan ke kanan, maka sudut ABC tambah sudut beta nilainya adalah 360 derajat dikurangi dengan 180 derajat. Yaitu sudut ABC tambah beta sama dengan 180 derajat nih. Kita simpan persamaan satu ya. Berikutnya kita bisa tinjau nih, yaitu segitiga ABC. Kalau segitiga, total sudutnya dia harus bernilai 180 derajat ya. Artinya, sudut R1 tambah sudut R2 tambah sudut ABC sama dengan 180 derajat. Persamaan 2 ini, kalau kita substitusikan ke persamaan 1, maka diperoleh yaitu R1 tambah R2 tambah sudut ABC sama dengan sudut ABC tambah beta. Nilainya adalah R1 tambah R2 sama dengan beta nih. Kita simpan persamaan 3. Berikutnya kita bisa tinjau yaitu segitiga ACE atau AEC sama nih. Sudut CAE tambah sudut ACE tambah sudut CEA sama dengan 180 derajat ya. Di sini sudut CAE itu tuh nilainya I1 dikurangi dengan R1 gitu. Tambah I2 kurangi R2 tambah sudut CEA sama dengan 180 derajat. Kalau kita kelompokkan yaitu I1 tambah I2 kurangi kurung buka R1 tambah R2 kurung tutup tambah sudut CEA sama dengan 180 derajat. Nah, R1 tambah R2 itu kan nilainya beta ya. Berarti I1 tambah I2 dikurangi beta sama dengan 180 derajat dikurangi dengan sudut CEA. Kita simpan persamaan 4. Yang terakhir adalah kita bisa tahu nih hubungan antara sudut deviasi dengan sudut CEA. Yaitu sudut pembias ditambah dengan sudut CEA nilainya adalah 180 derajat ya. Sudut pembias sama dengan 180 derajat dikurangi dengan sudut CEA. Nah, nilai ini nih sama kayak persamaan 4. Berarti nilai dari sudut pembiasnya yaitu apa? I1 tambah I2 minus beta gitu ya. Di mana I1 merupakan sudut datang, I2 merupakan sudut keluarnya. Dan beta merupakan sudut pembiasnya gitu. Jadi 3 faktor ini nih yang mempengaruhi seberapa besar sih sudut deviasinya. Biar lebih paham, coba yuk kita bahas satu soal. Suatu sinar datang membentuk sudut 30 derajat terhadap normal bidang prisma dan keluar dengan sudut 30 derajat.
Jika diketahui sudut bias prisma adalah 15 derajat, pertanyaannya adalah berapakah sudut deviasi prisma tersebut? Oke, jadi gini nih. Diketahui bahwa sudut datangnya adalah 30 derajat, kemudian sudut keluarnya yaitu 30 derajat, dan sudut pembiasnya adalah 15 derajat nih. Yang ditanya yaitu berapa sih sudut deviasinya? Kita jawab ya. Sudut deviasi sama dengan I1 tambah I2 minus beta. Kalau kita masukkan nilainya yaitu 30 tambah 30 dikurangi 15 adalah 45 derajat nih. Nah, ini nih merupakan sudut deviasi prismanya yaitu 45 derajat. Di sini kita udah tahu nih sudut deviasinya. Tapi yang menarik adalah gini nih. Kalau seandainya nilai dari I1 sama dengan I2, maka sudut deviasi yang kita hitung ini tuh merupakan sudut deviasi minimum gitu. Maksudnya apa tuh? Oke, jadi gini. Sudut deviasi minimum merupakan suatu kondisi di mana sudut datang yang bernilai I1 sama dengan sudut keluar yang bernilai I2 nih. Jadi, kita bisa tuliskan bahwa sudut deviasi minimum nilainya adalah 2I1 dikurangi beta. Atau nilai dari sudut datangnya itu sama dengan deviasi minimum tambah beta dibagi dengan 2. Kita simpan persamaan 5 nih. Kemudian saat di kondisi minimum, ternyata nilai dari sudut R1 sama dengan sudut R2. Maka persamaan 3 menjadi persamaan kayak gini nih. Yaitu beta sama dengan 2R1. Kita simpan persamaan 6. Kalau kita ingin kaitkan dengan indeks bias, kita bisa gunain nih, yaitu hukum Snellius. Kita tinjau sinar datang kayak gini nih. Di sini, ini merupakan bagian udara ya, dan di sini merupakan indeks bias si prismanya nih. Indeks bias udara dikalikan dengan sinus sudut datangnya, yaitu I1 sama dengan indeks bias prisma dikalikan dengan sinus R1 nih. Persamaan 5 dan persamaan 6 kita bisa substitusikan ke persamaan ini nih. Terus kita tahu ya, yang namanya indeks bias udara bernilai 1. Berarti 1 dikalikan dengan sinus sudut deviasi minimum tambah beta dibagi dengan 2. Sama dengan indeks bias prisma sinus beta dibagi dengan 2. Nah, menariknya gini nih. Untuk sudut kecil di mana beta itu kurang dari 15 derajat, maka nilai dari sinus tetanya mendekati teta gitu. Artinya, sudut deviasi minimum tambah beta dibagi dengan 2 sama dengan NP dikalikan dengan beta dibagi dengan 2. 2 kita bisa coret ya. Deviasi minimum yaitu NP dikali beta dikurangi beta. Atau nilai dari sudut deviasi minimum yaitu NP dikurangi 1 dikalikan dengan betanya nih. Oke, sampai sini kira-kira udah mulai paham belum terkait sudut deviasi minimum? Kalau udah paham, yuk kita bahas soalnya nih. Suatu cahaya polikromatik memasuki bidang prisma dengan sudut tertentu. Saat cahaya tersebut merambat di prisma, kelajuan efektif cahaya biru adalah 1 dibagi dengan 1,1 dikalikan dengan C. Dan kelajuan efektif cahaya hijau yaitu 1,21 dikalikan dengan C. Jika diketahui sudut bias prisma adalah 10 derajat, berapakah sudut dispersi antar dua cahaya tersebut? Di mana C merupakan kecepatan cahaya ya. Oke, diketahui bahwa VB sama dengan 1 dibagi dengan 1,1 dikalikan dengan C. Kemudian VH atau kecepatan cahaya hijau di prisma yaitu 1 dibagi dengan 1,21 dikalikan dengan C. Dan sudut pembiasnya adalah 10 derajat. Yang ditanya yaitu adalah berapa sih sudut dispersi antar dua cahaya tersebut? Oke, sebelum kita jawab, kita perlu tahu dulu deh, yaitu indeks biasnya nih. Indeks bias merupakan rasio kecepatan cahaya di ruang vakum, yaitu C dibagi dengan kecepatan cahaya di medium, yaitu VB nih untuk kasus cahaya biru. Kalau kita masukkan nilainya yaitu C dibagi dengan 1 dibagi 1,1 dikalikan dengan C. C kita bisa coret nih. Hasil indeks bias cahaya biru yang masuk ke prisma yaitu berapa? 1,1. Pun sama nih ngitungnya untuk indeks bias cahaya hijau, yaitu rasio kecepatan cahaya di ruang vakum dibagi dengan kecepatan cahaya hijau di prismanya, yaitu VH.
Kalau kita masukkan, yaitu C dibagi 1 dibagi 1,21 dikalikan dengan C. C kita bisa coret ya. Sehingga nilai dari indeks bias cahaya hijau yang masuk di prisma adalah 1,21. Oke, dari sini kita bisa hitung nih, yaitu sudut dispersinya. Oleh karena kedua cahaya tersebut mengalami sudut deviasi, maka kita bisa hitung nih selisihnya, yaitu sudut deviasi cahaya hijau dikurangi dengan sudut deviasi cahaya biru. Sama dengan NH dikurangi 1 dikalikan dengan beta, dikurangi NB dikurangi 1 dikalikan dengan beta nih. Oke, kita masukkan nilainya nih, yaitu 1,21 dikurangi 1 dikalikan dengan betanya, yaitu 10 derajat. Dikurangi 1,1 dikurangi 1 dikalikan dengan 10 derajat. Nilainya yaitu 0,21 dikali 10 derajat dikurangi 0,1 dikali 10 derajat. Hasilnya adalah 1,1 derajat gitu. Nah, perbedaan sudut deviasi inilah yang menyebabkan terjadinya pengurangan cahaya gitu. Akibat kelajuan efektif cahaya yang berbeda gitu untuk tiap-tiap spektrumnya. Oke, jadi kurang lebih itu ya fenomena terkait dispersi gitu. Oke deh, mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!